Asumsi Daily 23 April 2018, gue Jessica Wawar. Gue punya pertanyaan, kalau lo menghadapi Pilpres 2019 nanti, lebih pilih yang mana? Lebih banyak calon atau semakin banyak calon presiden dan wakil presiden semakin baik, atau justru sebaliknya? Gue tertarik karena gue ngelihat laporan Tempo minggu ini, persekutuan ganjil Jokowi Prabowo. Sebelumnya memang isu ini udah santer jadi perbincangan bahwa katanya pihak istana sudah berusaha melobi Prabowo Subianto agar nanti berkoalisi dengan Jokowi. Artinya nanti Prabowo dikabarkan bakal jadi cawapresnya Jokowi. Gini ya, kalau misalnya kita ngelihat isu itu, langsung muncul pertanyaan di benak gue. Artinya nanti hanya akan muncul satu pasangan capres dan cawapres saja. Kenapa gue bilang hanya satu pasangan? Hampir semua kekuatan partai politik artinya bakal cenderung ke Jokowi dan juga Prabowo. Artinya tersisa beberapa parpol lain yang kemungkinan juga bisa gue katakan akan beralih ke kekuatan tersebut, karena untuk membendung kekuatan yang udah bergabung antara Jokowi dan juga Prabowo menurut gue udah relatif susah ya. Jadi nanti ada kemungkinan Jokowi Prabowo akan melawan kota kosong. Hanya akan diperhadapkan kepada surat suara dengan nama capres dan cawapres, dan pilihannya hanya setuju atau tidak setuju. Gue pribadi ketika membaca isu tersebut dan membayangkan jika misalnya hal tersebut terjadi, gue khawatir sih. Karena pertama, kekuatan politik yang sebelumnya terbentuk koalisi pemerintah dan juga oposisi itu akan bergabung dalam satu poros. Dan itu seperti kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh banyak pihak, ini akan menimbulkan kekhawatiran baru. Karena pertama adalah pihak yang seharusnya menjadi oposisi nantinya akan bergabung dalam suatu kekuatan besar, dan ada kemungkinan nanti pemerintahan akan berlangsung otoriter. Ya bisa saja terjadi karena nggak ada pihak yang bakal mengontrol kekuasaan pemerintahan atau pihak oposisi seperti yang terjadi sekarang. Halnya dilakukan oleh Gerindra dan juga PKS setiap kali misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan. Karena walau bagaimanapun menurut gue adalah pihak oposisi masih dibutuhkan di sebuah negara demokrasi. Let's say misalnya salah satu alasan yang dikemukakan apabila memang koalisi ini nanti akan terjadi adalah ini untuk meredam hal-hal yang tidak perlu yang sempat terjadi misalnya pada saat pemilu atau Pilpres 2014, pada saat kontestasi antara Jokowi dan juga Prabowo terjadi tersebut, mulai dari perdebatan soal isu golongan, ras, agama, dan lain-lain, itu akan meredam pada saat Pilpres nanti apabila Prabowo mengiyakan tawaran dari pihak Jokowi. Cuman lagi-lagi menurut gue satu hal mungkin bisa diselesaikan ya dari perbedaan dua pandangan atau dua kelompok, fanboynya Pak Jokowi kemudian juga fanboynya Pak Prabowo bisa bersatu dalam satu garis jika lagi-lagi koalisi itu terjadi. Tapi ada hal yang lebih besar yang dipertaruhkan, yaitu selama 5 tahun ke depan dari 2019 sampai dengan 2024. Secara pribadi gue menganggap dan beranggapan bahwa pasangan capres-cawapres melawan kota kosong tersebut sebaiknya tidak terjadi. Karena ada hal yang dipertaruhkan menurut gue jauh lebih besar, yaitu 5 tahun yang tadi, 2024. Jadi, balik lagi sekalian nih. Di satu sisi, masalah kemungkinan capres-cawapres melawan kota kosong ini memang nggak ada aturannya ya di Undang-Undang Pemilu kalau misalnya lo baca, karena nggak ada larangan soal itu. Justru memang membuka peluang terjadi hal tersebut, karena sekarang untuk maju sebagai capres dan cawapres dibutuhkan dukungan paling tidak 20-25% suara partai politik yang ada di parlemen. Jadi, gue nanya sekali lagi, kalau lo setuju nggak sih dengan Pilpres nanti yang hanya menghadirkan satu pasang capres-cawapres saja, artinya melawan kota kosong? Kalau gue sih enggak. Sampai jumpa di Asumsi Daily berikutnya.